Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kita berjumpa dalam channel yang membawa kabar sukacita dan keselamatan dan kasih di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36 yang tertuntun pada Minggu Sengsara yang keempat. Karena itu mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di siang hari ini kami boleh bersyukur, bersukacita karena penyertaan Allah lah kami boleh menikmati anugerah dan penyertaan hingga sampai saat ini. Karena itu Bapa, berkatilah kami dalam pemberitaan firman Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah dunia yang semakin luar biasa, untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Dan terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu diberitakan. Amin. Firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan lewat Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-36 dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini,
sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, supaya terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Puji Tuhan, firman yang kita dengar tadi merupakan berita yang menyukacitakan. Walaupun baik judul dan tema sama-sama memiliki arti di mana Yesus memberitakan kematiannya, membuat kita sedih dan menyayat hati di satu pihak, tetapi di pihak yang lain kita bersuka cita dengan kematiannya. Kita beroleh pengampunan dan pemulihan serta pembaharuan hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, penulis Injil Yohanes membuka tulisannya dengan sapaan di dalam ayat 21, di mana beberapa orang Yunani hendak menemui Yesus melalui Filipus dengan ungkapan, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Dan bersamaan Andreas untuk menyampaikan maksud baik dari orang-orang Yunani yang ingin bertemu atau berjumpa dengan Yesus. Keinginan mereka untuk bertemu dengan Yesus bukan sesuatu yang kosong, tetapi mereka ingin mengenal Yesus lebih dekat. Siapakah Yesus? Selama ini mereka hanya mendengar kata orang, termasuk murid-muridnya, dan mungkin di antaranya adalah Filipus dan Andreas, bahwa Yesus adalah Guru dan Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13. Yesus sangat mengerti jalan berpikir mereka untuk bertemu dengannya. Karena itu Yesus katakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Hal ini menunjukkan kepada kematiannya di kayu salib yang akan membawa kemuliaan baginya. Sehingga menjadi penegasan sejak awal bahwa imannya, bahwa hanya dengan kematiannya itulah Allah Bapa di sorga dimuliakan di dalam Anak. Saudara-saudaraku, oleh karena itu Yesus memberikan gambaran yang luar biasa sebagai bentuk pengajaran tentang kematiannya lewat perumpamaan biji gandum dalam ayat 24.
untuk menegaskan tentang kematiannya yang akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Di sini ayat 25, Yesus memberikan sebuah makna bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, memiliki naluri untuk interaksi dengan manusia lainnya, dan memerlukan bantuan manusia lainnya. Saya kutip dari Aristoteles, seorang filsuf di tahun 384 sebelum Masehi. Jelas bahwa hidup dan kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri oleh setiap insan untuk saling melayani, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena itu, Yesus tegaskan pada ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian pada ayat 27 diceritakanlah tentang perasaan yang akan dihadapi Yesus menjelang kematiannya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Di sini jelas tergambar bahwa Yesus benar-benar sedih atau jiwanya terguncang sangat. Yang walaupun kematiannya nanti, namun pikiran jiwanya carut marut, sehingga Yesus berkata kepada Bapanya, selamatkanlah aku. Yesus melihat kematiannya itu amat sangat menegangkan, mengerikan, dan menakutkan. Apa jawaban Bapa terhadap apa yang diungkapkan oleh Yesus? Di sini dikatakan tidak. Sehingga atas dasar itulah Yesus sadar bahwa ia datang ke dunia ini untuk dunia ini dan untuk manusia dari segala dosa serta kuasa jahat. Kemudian ia mengungkapkan, Bapa, dimuliakanlah namamu dalam ayat 28a, dan respon Allah, Bapa terhadap anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Dalam ayat 28b. Di sini kehadiran Allah sungguh disaksikan orang banyak, termasuk di dalamnya orang-orang Yunani itu. Lewat tanda seperti guntur dan terdengar malaikat Tuhan sedang berbicara dengan dia. Ayat 29 dan ayat 30. Tanda-tanda itu merupakan penyataan Allah Bapa atas ketaatan dan kesetiaan Yesus sebagai utusan dalam membawa sebuah kemenangan atas maut.
Saudara-saudara dalam Tuhan, kemudian dilanjutkan pada ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Yesus menjelaskan bagaimana ia akan mati. Tentu akan melalui prosesi jalan salib atau yang kita kenal Via Dolorosa, di mana Yesus akan dihakimi, diadili oleh penguasa dunia yang pada akhirnya dilululantahkan oleh kematiannya di kayu salib sebagai tanda di mana penghakiman dan penguasa dunia akan disingkirkan atau dilenyapkan bersama-sama dengan dia dalam kematiannya. Hal ini hendak menjelaskan kepada pendengarnya bahwa kematiannya membawa pada kemenangan atas dosa dan kuasa jahat. Dan ketika itu juga ia ditinggikan dari bumi melalui peristiwa penyaliban, dan Yesus mengundang semua orang yang percaya kepadanya untuk datang dan bertemu dalam kekekalan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada ayat 35 dan 36, Yesus lebih mengkonkretkan apa maksud semuanya ini lewat bahasa kiasan untuk mengungkapkan pesan tentang terang dan gelap, di mana terang yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri sebagai sumber terang, dan yang sekaligus merupakan atau menunjuk kepada diri Yesus sebagai terang itu. Di pasal 1 ayat 4 dan 5 dalam Injil Yohanes diungkapkan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena itu Yesus menasihatkan mereka untuk berjalan dalam terang, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak kegelapan, serta mengajak untuk hidup sesuai kehendak dan teladan yang telah Yesus tunjukkan, dan harapan agar mereka tetap dan terus percaya kepadanya sebelum segala sesuatu terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sungguh luar biasa karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Ia datang dalam dunia ini, dunia yang adalah milik kepunyaannya sendiri, agar setiap orang yang percaya akan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dengan jalan salib dan kematiannya di kayu salib, kita turut serta berjalan beriring-iringan bersama Yesus di jalan sengsara, di jalan penderitaan dunia ini, agar kematiannya tidak menjadi kebodohan karena kita, tetapi menjadi kebenaran yang sempurna dalam terangnya yang kudus, serta mendekatkan kita kepada Allah yang adalah segala sumber terang itu sendiri. Dalam penghayatan yang kita sedang dan sementara
kita lakukan sebagai gereja di segala abad dan tempat akan sengsara Yesus. Ini akan membuat kita semua semakin teguh dalam iman dan percaya kepada Yesus. Inilah kekuatan kita untuk mengikuti dan melayani Dia di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman yang kami dengar boleh kami renungkan dan hendak terus kami refleksikan, bukan hanya sebatas tahun-tahun pelayanan gerejawi, tetapi menjadi pendekatan diri kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Karena semua yang Engkau kerjakan bukan semata-mata untuk kepentingan Engkau, tetapi semua yang Engkau kerjakan semuanya yang sudah dinubuatkan bagi kehidupan gereja awal, bahkan gereja di masa kini dan di masa yang akan datang. Berkatilah kami ya Tuhan, agar minggu-minggu sengsara ini menjadi satu refleksi bagi kami untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terima kasih ya Tuhan, sambil Engkau memberkati gerejamu di segala abad dan tempat. Bahkan bagi kami yang turut serta di dalamnya untuk pelayanan channel saat ini, mereka yang mengatur segala sesuatunya, Tuhan juga terus memberkati. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah channel kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, shalom, damai di hati.